Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang ada di dalam kitab Aqwalul Mardiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini memperbincangkan secara detail terhadap apa yang sudah kita bahas bulan kemarin itu. Di antaranya kitab ini mengkaji tentang pengantar awal atau bahasa kitabnya Al-Muqaddimatul Ula, pengantar pertama. Di dalam kajian ini dibahas tentang hukum atau fil ahkami. Dan di dalam kitab ini menjelaskan tentang berbagai bentuk soal lantas dijawab agar masing-masing kita bisa memahami apa dan bagaimana sebuah hukum. Untuk soal pertama, kata Inya Canduang itu, ma maknal hukmi? Apakah makna hukum? Dalam konteks itu adalah wa maknal hukmi itsbatu amrin li amrin au nafyu ka itsbatit tahayyuzi lil jurumi wal wujubi lis salati wat taskhini lin nari. Hukum itu adalah menetapkan suatu pekerjaan karena ada pekerjaan yang lain, atau menafikan pekerjaan itu, menidakkan pekerjaan itu. Contoh, menetapkan bahwa mengambil tempat bagi tubuh itu sebuah ketetapan atau sebuah hukum. Atau menyatakan bahwa wajib bagi sholat itu adalah hukum. Atau membakar bagi api itu adalah kam aqsamul hukmi. Berapakah pembagian hukum itu? Beliau jawab, wal hukmu yang qasimu ila talatati aqsamin, aqlin, syar'in, wa adiyyin. Hukum itu terbagi kepada 3 bentuk. Yang pertama, hukum akal. Yang kedua, hukum syariat. Yang ketiga, hukum adat. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, al-hukmul aqliyu. Ketika ditanya orang, hari ini kita akan bahas tentang apa hukum akal. Diawali dengan sebuah pertanyaan, ma maknal hukmil aqli? Apakah makna hukum akal? Wal hukmul aqliyu ma yudrikul aqlu subutahu au nafyah bila tawaqqufin ala takarrurin wala waqi wadi'in ka idraki subuti wujubil qudrati lillahi ta'ala. Hukum akal itu adalah sesuatu yang memperoleh akal kita, tetapnya sesuatu atau tidak adanya sesuatu dengan tanpa terjadi proses mengulang-mengulang, dan tidak pula ada proses penetapan dari orang yang menetapkan, seperti memperoleh tetap wajib kudrat bagi Allah Ta'ala. Kam aqsamul hukmil aqli? Berapakah pembahagian hukum akal? Jawab, wal hukmul aqliyu yanhasiru fi thalathatin, al-wujubi, al-jawazi, al-istihalati. Hukum akal itu terkandung di dalam 3 buah bentuk, yaitu wajib menurut akal, jaiz menurut akal, dan mustahil bagi akal. Ma makna wujubi fil aqli? Apakah makna wajib menurut akal?
Jawab, fal wajibu ma la yasihu fil aqli adamu katahayyuzi lil jirmi. Maka wajib menurut akal adalah sesuatu yang tidak sah menurut akal tidak adanya sesuatu itu. Contoh, seperti mengambil tempat bagi tubuh. Ma maknal istihalati fil aqli? Apakah makna mustahil menurut akal? Fal mustahilu ma la yasihu fil aqli wujuduhu kal jirmi al khali minal harkati was sukuni fi waqtin wahidin. Maka mustahil menurut akal itu adalah sesuatu yang tidak sah menurut akal adanya sesuatu seperti tubuh sunyi dari gerak dan diam di dalam waktu yang satu. Dilanjutkan dengan soal ma maknal jawazi fil aqli? Apakah makna jawaz atau jaiz menurut akal? Jawab, fal jaizu fil aqli ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu ala sawa'i. Maka jaiz itu menurut akal adalah sesuatu yang sah saja menurut akal, adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu sama saja. Al-hukmu syar'i, ini adalah membahas tentang hukum syar'i. Soal ma maknal hukmi syar'i? Apakah makna hukum syar'i itu? Jawab, wal hukmu syar'i huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi ala sabilit talabi awit takhyiri. Dan hukum syariat itu adalah khitab Allah Ta'ala yang berhubungan, yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf, baik di atas cara tuntutan atau di atas cara diberi pilih. Dengan pertanyaan, kam aqsamul hukmi syar'i? Berapakah pembagian hukum syar'i? Jawab, wal hukmu syar'iyyu yanqasimu ila khamsati aqsamin. Dan hukum syar'i terbagi kepada 5 bentuk. Wajibin, haramin, sunnatin, makruhin, ibahatin. Wajib, haram, sunat, makruh, dan ibah. Soal ma makna wajibi? Apakah makna wajib? Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka wajib adalah sesuatu yang diberi pahala atas memperbuatnya dan diberi iqab di atas meninggalkannya. Soal ma maknal harami? Apakah makna haram? Jawab, fal haramu ma yuthabu ala tarki imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Maka bermula haram adalah sesuatu yang diberi pahala di atas meninggalkannya karena ikhlas, karena Allah Ta'ala, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diiqab di atas memperbuatnya. Ma makna sunnati? Apakah makna sunnah? Fasunnatu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Maka sunat adalah sesuatu yang diberi pahala di atas memperbuatnya dan tidak diberi iqab di atas meninggalkannya. Soal ma maknal makruhi? Apakah makna makruh? Fal makruhu ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu adalah sesuatu yang diberi pahala di atas meninggalkannya karena mentaati perintah Allah dan tidak diberi iqab di atas memperbuatnya sesuatu. Ma maknal ibahati? Apakah makna ibahah? Jawab, fal ibahatu ma yuthabu ala fi'lihi
wala yu'aqabu ala tarkihi ay ma la yata'allaqu bi fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqabun. Maka ibahah adalah sesuatu yang diberi pahala, sesuatu yang diberi pahala, tidak diberi pahala di atas memperbuatnya, dan tidak pula diberi iqab di atas meninggalkannya. Artinya sesuatu yang tidak ada hubungan dengan memperbuat atau meninggalkannya, ikatan pahala ataupun ikatan iqab atau dosa. Kok cetakan yang baru kok tinggal huruf lamnya. Seharusnya fal ibahatu ma la yuthabu ala fi'lihi. Mungkin untuk konteks yang hari ini mengkaji tentang hukum akal dan hukum syar'i. Dan insya Allah pada masalah hukum adat.